Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Salam, iman, imun, dan aman. Pernahkah Bapak Ibu dosen menghadapi peserta didik yang unik? Unik karena siswa tersebut berbeda dengan siswa lainnya. Penasaran dengan penyebab mengapa siswa tersebut berbeda dengan teman-temannya? Maka pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi pentingnya seorang guru untuk dapat memahami muridnya. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya akan memiliki bobot 3 SKS yang akan membahas 6 topik utama di kegiatan perkuliahannya. Mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak ataupun praktisi pendidikan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam pemahaman cara peserta didik belajar dengan mengintegrasikan teori perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosi, dan latar belakang budaya. Sehubungan dengan mata kuliah praktek pengalaman lapangan atau lebih dikenal dengan PPL di sekolah untuk membuat mahasiswa dapat belajar lebih dalam dari sekedar konsep teoritis. Mahasiswa dapat memperkuat keterampilan penggunaan strategi pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level untuk membedah profil dan cara belajar peserta didik. Dengan demikian, mahasiswa dapat membuat keputusan terkait pengajaran yang inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada anak. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini terhubung juga dengan mata kuliah PPL 1. Selepas mengambil mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, maka diharapkan mahasiswa dapat menguasai pemahaman konseptual tentang cara belajar peserta didik, mampu mengintegrasikan teori-teori perkembangan kognitif, sosial emosional, dan konteks budaya dalam pembelajaran, juga memahami prinsip dan melakukan pengukuran dalam pembelajaran, memiliki dasar keterampilan menggunakan strategi-strategi pendekatan belajar sesuai tahap perkembangan, pembelajaran yang responsif terhadap kultur, dan pembelajaran sesuai level kemampuan peserta didik. Mahasiswa juga mampu membuat profil tingkat penguasaan dan cara belajar peserta didik. Mahasiswa juga mampu mempraktekkan kemampuan pedagogik dalam pembelajaran, merencanakan, mengimplementasikan, dan merefleksikan berdasarkan hasil pengalaman. Mahasiswa juga diharapkan mampu menghasilkan sebuah program pembelajaran yang inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak di kelas dengan menerapkan strategi pendekatan pembelajaran berdasarkan profil siswa. Nah, guna mencapai tujuan tersebut, maka modul mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini akan menggunakan pendekatan alur merdeka yang didasarkan dari teori perkembangan orang dewasa oleh Bradford dan rekan. Alur merdeka yang digunakan akan dilakukan pada semua rangkaian perkuliahan dengan pertama, mulai dari diri sendiri. Kedua, eksplorasi konsep. Ketiga, ruang kolaborasi. Keempat, demonstrasi kontekstual. Kelima, elaborasi pemahaman. Keenam, koneksi antar materi. Dan yang terakhir, aksi nyata. Wah, bagaimana aplikasi Merdeka pada kegiatan perkuliahan? Nah, mari kita membahasnya lebih lanjut. Pada tahap mulai dari diri, para mahasiswa akan diminta untuk melakukan refleksi
melalui pertanyaan pematik yang diberikan. Pada tahap kedua, eksplorasi konsep yang terdiri dari materi, topik, teori, informasi pengetahuan, dan konten materi inti. Pada ruang kolaborasi, mahasiswa akan diminta untuk melakukan latihan secara berkelompok atau berpasangan. Pada tahap demonstrasi kontekstual, mahasiswa akan melakukan presentasi, simulasi, atau bermain peran di hadapan seluruh rekan sejawat di kelas. Di tahap elaborasi pemahaman, mahasiswa dapat memberikan pendapat atau pertanyaan atas penampilan rekan sejawat tersebut. Kesempatan ini dapat menjadikan sebagai ruang diskusi dan tindak lanjut. Nah, pastikan Bapak Ibu dosen melakukan pembimbingan selama proses diskusi terjadi, agar mahasiswa mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah koneksi antar materi. Di tahap ini, mahasiswa diminta untuk mempraktekkan keterampilan berbahasa kepada orang lain di luar kelas. Tahap terakhir yaitu aksi nyata. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan refleksi capaian hasil belajar berdasarkan pertanyaan penuntun yang terdapat dalam modul. Materi kuliah yang akan dipelajari pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pada materi-materi teori belajar dan motivasi belajar anak, mahasiswa akan memperdalam penguasaan konseptual tentang cara belajar peserta didik. Hal ini akan dibahas sebagai berikut. Pada teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks, mahasiswa akan diajak untuk dapat mengintegrasikan teori-teori perkembangan kognitif, sosial emosional, dan konteks budaya dalam pembelajarannya. Materi yang akan dibahas adalah untuk topik profiling siswa didik, para mahasiswa akan mengasah kemampuan membuat profil peserta didik dan cara belajarnya. Dalam pembahasan kerangka strategi, mahasiswa akan mengasah kemampuan membuat panduan sederhana manajemen kelas. Mahasiswa dapat memilih 2 siswa di sekolah yang memiliki karakteristik unik dan menarik untuk dijadikan contoh bagaimana peserta didik belajar dikaitkan dengan tahap-tahap perkembangan dan aspek belajar yang dapat mempengaruhi siswa belajar. Analisis kasus kemudian dipresentasikan di kelas. Pada topik pengukuran pemahaman belajar peserta didik, mahasiswa akan diberikan pemahaman prinsip dasar sebagai berikut.
Pembahasan topik terakhir, yaitu lesson planning atau RPP, penyusunan, evaluasi, refleksi, mahasiswa akan melakukan kegiatan praktik mengajar yang kemudian bersinergi dengan mata kuliah PPL 1. Hal yang akan dilakukan pada topik ini adalah bagaimana? Menarik bukan? Bapak Ibu dosen hebat, kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini akan terdiri dari tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri yang tentu akan terhubung dengan mata kuliah PPL 1. Mahasiswa dapat menggunakan berbagai metode seperti observasi di sekolah, analisis kasus yang dilakukan secara individu maupun berkelompok, serta praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan dengan presentasi kasus, partisipasi dan keterlibatan, jurnal efeksi, dan proyek pameran perayaan akhir kuliah. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga dengan materi yang diberikan pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya akan semakin membuat mahasiswa kita menjadi guru yang dapat lebih memahami siswa didik sehingga dapat lebih memfasilitasi kebutuhannya guna KBM yang lebih optimal dan efektif. Mari bersama-sama kita bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan Merdeka Belajar.